Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi. Saya peserta PPG Dalam Jabatan tahun 2022. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai LK 3.1 menyusun best practice ya. Menyusun cerita praktek baik best practice menggunakan metode STAR: situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasi yang saya pakai terletak di Kota Batu, tepatnya di SDN Bumiaji 1, lingkup pendidikan sekolah dasar. Tujuan yang ingin dicapai meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran pada mata pelajaran IPAS di kelas 4 dengan materi penyebaran biji. Waktu atau tanggal 26 September tahun 2022. Di dalam metode STAR diawali dengan situasi. Di sini ada pertanyaan tentang kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Mengapa praktek ini penting untuk dibagikan? Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktek ini? Untuk kondisi yang menjadi latar belakang masalah adalah peserta didik kurang bersemangat mengikuti proses pembelajaran. Kedua, peserta didik kesulitan dalam memahami materi. Ketiga, peserta didik tidak berani bertanya pada saat proses pembelajaran. Yang keempat, pembelajaran hanya berpusat pada guru sebagai sumber belajar. Untuk yang kelima, guru pada saat mengajar tidak menggunakan media dan metode pembelajaran yang dilakukan cenderung monoton, yaitu lebih banyak ceramah. Menurut Rusyan tahun 1993, yakni pada prinsipnya media itu dipakai dalam proses pembelajaran dengan maksud untuk membuat cara berkomunikasi yang lebih efektif dan efisien. Untuk pertanyaan kedua, mengapa praktek ini penting untuk dibagikan? Karena banyak guru yang mengalami permasalahan seperti saya, sehingga praktik ini selain diharapkan bisa menjadi referensi bagi rekan guru yang lain. Pertanyaan ketiga, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini? Untuk peran dan tanggung jawab dalam praktik ini adalah sebagai guru mempunyai tanggung jawab untuk melakukan proses pembelajaran secara efektif dengan menggunakan model pembelajaran, media dan metode yang tepat dan inovatif, sehingga tujuan pembelajaran dan hasil belajar siswa dapat tercapai sesuai yang diharapkan. Untuk STAR T, tantangan. Di dalam tantangan ini ada beberapa pertanyaan, tapi sebelum menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lihat masalahnya dan dengan refleksi diri ya. Setelah dilakukan identifikasi masalah dengan refleksi diri, wawancara guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah, penyebab dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu minat belajar siswa dalam pembelajaran mata pelajaran IPAS tentang materi penyebaran biji, antara lain yang pertama, guru mengajar belum menggunakan media pembelajaran yang tepat. Guru mengajar hanya menggunakan metode ceramah. Yang ketiga, guru mengajar belum menggunakan model pembelajaran yang inovatif. Sehingga dari identifikasi masalah tersebut, saya bisa menjawab tantangan yang dihadapi oleh guru. Yang pertama adalah pemilihan media pembelajaran yang tepat dan menarik bagi siswa.
Penggunaan media dan proses pembelajaran Dikbud tahun 1992 menegaskan bahwa penggunaan media dan proses pembelajaran dapat membangkitkan minat dan motivasi belajar siswa, mengurangi atau menghindari terjadinya verbalisme, membangkitkan nalar yang teratur, sistematis, dan untuk menumbuhkan pengertian dan mengembangkan nilai-nilai pada diri siswa. Untuk jawaban tantangan yang kedua, yaitu pemilihan metode pembelajaran yang tepat sehingga siswa merasa tertarik dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Menurut Pupuh dan Sobri tahun 2010, pendapat makin tepat metode yang digunakan oleh guru dalam mengajar diharapkan makin efektif pula pencapaian tujuan pembelajaran. Untuk yang ketiga, pemilihan model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakteristik materi pelajaran dan karakteristik peserta didik. Menurut Byrne dan Erikson tahun 2001 menegaskan bahwa pembelajaran berbasis masalah problem based learning merupakan strategi pembelajaran yang melibatkan siswa dalam memecahkan masalah dengan mengintegrasikan berbagai konsep dan keterampilan dari berbagai disiplin ilmu. Untuk pihak yang terlibat dalam praktek pembelajaran ini adalah yang pertama, dosen pembimbing dan guru pamong yang sudah memberikan pengantar dan motivator untuk melaksanakan tugas ini. Yang kedua, kepala sekolah untuk saran dan masukan yang sesuai dengan kondisi siswa. Yang ketiga, guru dapat dilihat dari kompetensi pedagogik dan profesionalisme. Yang keempat, siswa dilihat dari minat belajar siswa. Untuk aksi, langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Strategi apa yang digunakan? Bagaimana prosesnya? Siapa saja yang terlibat? Dan apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini? Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut adalah yang pertama, identifikasi masalah dengan refleksi diri, wawancara dengan pakar dan rekan sejawat, serta kajian literatur yang didapat dari jurnal atau artikel. Yang kedua, menyiapkan perangkat pembelajaran yaitu RPP, bahan ajar, media, LKPD, instrumen penilaian, kisi-kisi, dan lembar evaluasi sesuai dengan model pembelajaran yang relevan serta menggunakan teknologi. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan perangkat yang dibuat. Serta strategi yang digunakan adalah yang pertama, pemilihan model pembelajaran. Strategi dilakukan oleh guru dalam pemilihan model pembelajaran adalah dengan memahami karakteristik siswa dan materi. Di sini guru lebih memilih model pembelajaran PBL, problem based learning, dengan sintaknya. Yang pertama, orientasi siswa terhadap masalah. Yang kedua, mengorganisasikan siswa dalam belajar. Ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Untuk yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Proses pemilihan model ini antara lain mempelajari berbagai model pembelajaran, memahami karakteristik siswa dengan melihat kemampuan dasar dan kebiasaan siswa. Yang ketiga, memahami karakteristik materi dengan mempelajari materi yang terdapat pada buku guru, buku siswa, buku pendamping lainnya. Pihak yang terlibat antara lain kepala sekolah, guru, teman sesawat, dan siswa. Sumber daya yang diperlukan dalam pemilihan model-model pembelajaran ini antara lain pemahaman atau kompetensi guru akan model pembelajaran PBL dan penguasaan materi pembelajaran. Untuk penggunaan media pembelajaran yang menarik dan inovatif, guru harus melakukan penggunaan media pembelajaran yang menarik dan inovatif adalah mempelajari materi yang akan dibuatkan medianya,
Kemudian guru membuat media pembelajaran, yaitu dengan membuat PPT ya, dari PowerPoint, mencari video pembelajaran di YouTube dan membahas tentang penyebaran biji. Untuk yang kedua, proses penggunaan media pembelajaran ini antara lain: satu, mempelajari berbagai media yang menarik dan inovatif. Kedua, memahami karakteristik dan kebiasaan siswa terhadap penggunaan media. Yang ketiga, memahami karakteristik media yang sesuai dengan materi pembelajaran. Pihak yang terlibat adalah kepala sekolah, guru, teman sejawat, dan siswa. Sumber daya yang diperlukan untuk menggunakan media ini adalah LCD proyektor, laptop, media konkret, serta bahan yang menarik. Ketiga, pemilihan model pembelajaran yang variatif. Strategi yang dilakukan guru dalam pemilihan metode pembelajaran adalah dengan memahami karakteristik siswa dan karakteristik materi. Di sini guru memilih model pembelajaran yang akan digunakan adalah yang pertama, ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, dan penugasan. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu demonstrasi. Proses pemilihan metode ini, pertama, guru mempelajari apa saja metode-metode dalam pembelajaran, lalu memahami karakteristik peserta didik dengan melihat kemampuan dasar dan kebiasaan peserta didik. Kemudian melihat karakteristik materi dengan mempelajari materi pembelajaran yang terdapat pada buku guru dan buku siswa. Sumber daya yang diperlukan dalam pemilihan metode ini antara lain pemahaman kompetensi guru akan metode-metode dan strategi pembelajaran, dan juga pemahaman guru akan materi pembelajaran. Yang keempat, pengelolaan kelas yang sesuai dengan karakteristik siswa yang perlu ditempuh, yaitu yang pertama, strategi guru dalam pengelolaan kelas adalah sesuai dengan karakteristik siswa, menghadap ke depan, papan tulis, menata siswa sesuai nama kelompoknya. Yang B, proses pengelolaan kelas yang sesuai karakteristik siswa antara lain yang pertama, menempatkan layar LCD di samping papan tulis, siswa duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Ketiga, ketika siswa menerima pelajaran diimbau untuk menghadap ke depan, mengingatkan siswa akan kesopanan di kelas, menyiapkan papan pajangan untuk memajang hasil karya siswa, menyiapkan reward yang akan diberikan kepada siswa atau kelompok sesuai dengan langkah pembelajaran. Pihak yang terlibat adalah guru dan siswa, dan sumber daya yang diperlukan dalam pengelolaan kelas adalah keterampilan, penguasaan kelas, pengkondisian siswa, serta kelengkapan sumber dan media pembelajaran. Untuk refleksi hasil dan dampak, di sini ada beberapa pertanyaan. Di antaranya adalah dampak dari aksi dan langkah yang dilakukan dirasa hasil efektif dapat dilihat dari penggunaan media audio visual, video pembelajaran, dan demonstrasi membuat peserta didik menjadi lebih berminat dalam pembelajaran, dibuktikan dengan hasil evaluasi pelajaran siswa di atas KKM sebesar 85% jumlahnya. Yang kedua, pemilihan metode demonstrasi sangat efektif untuk meningkatkan keaktifan peserta didik, terlihat dari kegiatan peserta didik saat proses pembelajaran. Yang ketiga, pemilihan model pembelajaran problem based learning (PBL), peserta didik lebih termotivasi belajar karena desain kegiatan yang berpusat pada peserta didik dan meningkatkan keaktifan peserta didik sehingga peserta didik termotivasi untuk belajar. Berikutnya, respon peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran ini adalah sangat senang dan antusias. Ini bisa dilihat dari kegiatan refleksi akhir pembelajaran siswa, memberikan refleksi bahwa pembelajaran sangat menyenangkan dan media pembelajaran menarik juga mudah dipahami. Hal ini juga terlihat selama kegiatan proses belajar mengajar, peserta didik sangat aktif dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Faktor keberhasilan pembelajaran ini sangat ditentukan oleh penguasaan guru terhadap media pembelajaran,
metode, model, dan langkah-langkah pada rencana pembelajaran yang sudah dibuat. Pembelajaran yang bisa diambil dari proses dan kegiatan yang sudah dilakukan adalah sebaiknya guru lebih kreatif dan inovatif dalam memilih metode, model, dan media pembelajaran. Apakah hasilnya efektif? Efektif karena adanya peningkatan jumlah siswa dan nilai di atas KKM. Dengan menggunakan metode demonstrasi, siswa menjadi lebih mengerti dan materi yang dipelajari. Siswa lebih antusias dan mengikuti pembelajaran. Untuk respon orang yang terkait dengan strategi yang dilakukan, respon siswa adalah sangat senang, bisa dilihat dari keaktifan refleksi di akhir pembelajaran. Respon kepala sekolah terkait pembelajaran yang dilakukan adalah sangat mendukung. Respon rekan sejawat terkait strategi yang dilakukan adalah sangat mendukung dan bisa menjadi referensi bagi pembelajaran di kelas masing-masing. Faktor yang menjadi keberhasilan dalam hal ini adalah pemilihan model pembelajaran, media, dan metode yang tepat. Yang perlu dicermati adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Faktor yang menjadi ketidakberhasilan dalam hal ini adalah ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. Peran serta guru dalam membimbing saat proses pembelajaran. Pembelajaran bisa diambil dari proses dan kegiatan guru. Yang sudah guru lakukan adalah guru harus menyiapkan sarana dan prasarana, mengkondisikan siswa dengan baik dengan memanfaatkan media dan model pembelajaran yang tepat, dapat meningkatkan keaktifan siswa sehingga motivasi belajar siswa dalam pembelajaran ini bisa meningkat. Sekian untuk best practice ya, menyusun cerita praktek baik mungkin bisa menjadi referensi bagi Bapak Ibu. Silakan lihat di channel saya. Terima kasih.